Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sharing tutorial OJS 3. Kali ini kita melanjutkan tutorial bagaimana men-suggest, menyarankan jurnal kita masuk ke portal Garuda. Sebagaimana kita ketahui bahwa portal Garuda adalah salah satu syarat wajib bagi jurnal yang mau menuju akreditasi sebelum masuk ke Arjuna. Gitu. Jadi Garuda itu adalah Garba Rujukan Digital Indonesia. Itu adalah syarat wajib bagi para pengelola jurnal sebelum submit ke akreditasi ke Arjuna, maka harus di-suggest dulu ke portal Garuda. Karena ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum menuju akreditasi. Website Garuda bisa Bapak Ibu lihat di https://garuda.ristekbrin.go.id. Jadi mari kita coba melihat seperti apa cara submit jurnal ke sini, apa saja syarat yang kita penuhi dan bagaimana proses yang di situ gitu. Jadi setelah kita melewati proses di Garuda, nanti kita boleh submit ke beberapa lembaga yang lainnya sebelum kita menuju akreditasi. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke websitenya Garuda. Nah, ini adalah website dari Garuda, garuda.ristekbrin.go.id. Di sini berisi seluruh jurnal-jurnal yang akan menuju akreditasi, pasti sudah terdaftar di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada sampai 2000 publisher, sudah ada 11.000 jurnal, ada 199 conference, lalu ada artikelnya sudah 1 jutaan lebih gitu. Nah, ini adalah portal yang berisi jurnal-jurnal kita yang akan menuju akreditasi. Nah, terkait dengan proses kita untuk suggest sebuah jurnal, maka kita di sebelah judul di deretan menu di atas ini ada menu namanya suggest. Jadi mari kita klik menu suggest ini, kita akan coba isi. Nah, coba kita baca dulu di sini katanya untuk ini digunakan untuk memfasilitasi proses evaluasi jurnal kita. Nah, disarankan bahwa yang mengisi form ini direkomendasikan adalah hanya editor dari jurnal ya. Jadi yang mengisi form ini adalah editor dari jurnal. Jika kita bukan editor, maka kita seharusnya meminta editornya mengisi. Jadi memang disarankan adalah editor in chief atau editor dari jurnal. Nah, itu yang pertama. Jadi pastikan nanti yang mengisi form ini adalah para editor ya. Kalau bukan editor in chief, mungkin editor yang lain gitu ya. Yang penting editor dari jurnal tersebut. Kemudian setidaknya sudah tersedia minimum 2 isu. Nah, ini Bapak Ibu, seharusnya sudah tersedia minimum 2 isu yang sudah publish. Jadi sudah bisa diakses minimal 2 isu. Jadi kalau lebih tidak masalah. Jadi syarat untuk kita masuk ke Garuda artinya adalah jurnal kita itu sudah mempublish 2 isu. Nanti akan diminta URL-nya gitu kan. Lalu di sini juga dia sampaikan bahwa jurnal yang mau kita sarankan itu harus sudah melewati proses peer review. Nah, ini sudah pasti Bapak Ibu ya, jurnal kita tentu melalui proses review. Kemudian jurnal sudah terbit reguler, lalu punya ISSN. Jadi sudah terbit reguler, kalau 2 isu itu dalam 1 tahun terbitnya teratur, lalu sudah punya EISN ya, minimal EISN. Sekarang yang diwajibkan EISN. Nah, ini juga dia sarankan at least 2 isu. Jadi 1 tahun itu minimal 2 isu. Jadi kalau tadi disebut dengan sudah publish 2 isu dan 2 isu itu harus dalam 1 tahun. Jadi jangan sampai 2 tahun 2 isu tersebut gitu. Nah, ini beberapa syarat yang dipenuhi di awal. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, mari kita isi beberapa. Di sini juga disampaikan jika Bapak Ibu terkendala dengan berbagai hal terhadap portal Garuda ini, silakan email hdgaruda@ristekbrin.go.id atau portalgaruda@gmail.com. Nah, ini mungkin nanti setelah diterima oleh Garuda lalu ada data yang salah, Bapak Ibu silakan email ini. Sekarang coba saya isi, saya akan mengisi data dari jurnal yang saya sekolah namanya jurnal Jakos. Nah, ini. Share jurnal Jakos ini juga saya tambahin di bagian bawahnya identitas jurnal ya. Ini untuk memudahkan para pengunjung website terhadap jurnal itu seperti apa secara ringkas gitu. Lalu saya juga buka ISN online.
untuk memudahkan kita memverifikasi ASN dan namanya. Oke, kita coba. Yang pertama kontak detail, misalnya saya isi nama saya, email, your email ya, PSI Jurnal, atau saya pakai emailnya jurnal. Ini saya pakai emailnya jurnal. Jakos ya. Coba saya cek lagi. Coba saya lihat salah satu artikel di sini. Ya, TDOI 10.52.158/Jakos, huruf kecil ya. /Jakos doi 10.5128/Jakos. /Jakos ya. Oke, lalu tipe ini adalah jurnal. EISN-nya nggak ada, kita punya EISN. EISN kita ini. Atau bisa ngambil dari EISN-nya ini biar nggak salah-salah ya. Jadi EISN kita ini. Oke, publisher kita juga bisa ngambil di data di LIPI. Publisher kita ini Indonesian. Jadi kita tinggal copy paste saja. Kemudian jurnal website. Nah, jurnal website berarti kita ngambil URL-nya di atas ini. Nah, harus dimulai dengan HTTP HTTPS. Jurnal kontak name. Nah, kontak name ada di jurnal. Jadi Bapak Ibu pilih jurnal. Default-nya ada di tentang jurnal, ada hubungi kami ya. Nah, hubungi kami, dia minta nama misalnya ini jurnal official email, ini yang tadi saya pakai juga, yang pakai ini aja. Jurnal official email, handphone ya, HP. Oke. Starier, ini online-nya sejak tahun kapan? Ini sejak tahun 2020. Oke, periodenya itu kita terbit di bulan Juni dan Desember. Jadi kita sudah 2 isu tahun kemarin, Juni dan Desember. Lalu alamat editorial ya. Jadi saya ngambil di ISN tadi alamatnya ini, alamat kontak ini. Saya pakai alamat ini saja. Alamat penerbit ya. Lalu deskripsi, nah ini ruang lingkup jurnal, scope ya. Jadi di jurnal kita biasanya membuat menu ruang lingkup ini. Jadi kita bisa open ini tab, kita copy saja, fokus dan ruang lingkup. Nah ini Bapak Ibu bisa copy. Nah juga ini pastikan juga Bapak Ibu sudah menyediakan menu ruang lingkup ini. Gitu. Nah kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya, apakah jurnal punya homepage? Ya, karena tadi sudah kita kasih linknya ya. Apakah ini pakai OJS atau jurnal manajemen? Ya, kita pakai OJS. If the journal already use Open Journal System as a journal management. Oke, kemudian jika alamat websitenya ya diminta ya. Oke, kita minta lagi. Tadi sudah diminta ya. Ya, kita ini jurnal kita. If the title is open access, katanya apakah jurnal kita ini open access? Jadi silahkan dikasih link salah satu artikel yang bisa diakses. Jadi ini barangkali salah satu artikel yang bisa diakses. Kita langsung masuk ke PDF-nya saja. Ini saya klik kanan, copy.
copy link location atau ini diklik, ambil linknya ini. Jadi langsung ke salah satu artikel di jurnal kita. Nah ini tinggal kita kopikan di sini. Jadi begitu diklik langsung dia bisa membuka salah satu artikel yang ada di jurnal. Oke, kemudian URL editorial board, editorial. Jadi editor berarti tim editorial ini. Ini tinggal kita ambil juga linknya di atas. Lalu kita masukkan di sini. Lalu URL kontak sama seperti tadi. URL kontak itu yang ada di menu tentang jurnal hubungi kami. Nah, ini dia. Ini saya copy masuk ke sini. Kontak ya. Lalu reviewer. Jadi memang kita harus menyiapkan data-data seperti ini dulu ya. Mitra Bestari ya. Mitra Bestari ini kita ngambil linknya saja, kita masukkan di sini. Lalu Google Scholar. Jadi memang kita pastikan jurnal kita sudah masuk ke Google Scholar. Oh, sampai semua saya tambahin. Saya ulang lagi, Jakos. Jadi Google Scholar sudah ada di bawah ini. Saya klik. Nah, ini ada juga pastikan karena dia minta 2 isu, pastikan 2 isu itu juga sudah terdaftar di Google Scholar-nya. Jadi ini penting juga Bapak Ibu, pastikan Google Scholar ini juga sudah update dengan isu yang terakhir. Kita copy yang di atas, linknya ini. Kita masukkan di sini. Lalu yang berikutnya adalah jurnal cover. Jurnal cover juga dia minta, berarti saya masuk ke sini, pilih salah satu artikel misalnya, nah ini ada covernya gitu. Jadi saya klik kanan, saya view image atau copy location, bisa copy location, lalu kita pindah ke sini. Oh sorry, ini bukan sepertinya. Coba saya view image saja, view image. Nah ini, jadi link ini yang saya ambil, yang di atas ya. Nah, langsung ke gambarnya, cover. Lalu subjek area jurnal kita, jurnal saya itu masuk ke ilmu komputer enggak ya? Nah, ilmu komputer, subnya ilmu komputer saja. Lalu subjek kita ada disesuaikan Bapak Ibu dengan jurnal Bapak Ibu masing-masing. Saya di computer science and IT science, katanya di sini maksimal 5. Yang cocok dengan jurnal ini mungkin kontrol sistem mungkin bisa, elektrikal. Jadi silakan dipilih yang sesuai ya, engineering lebih luas ya lingkupnya ya. Mungkin yang pas ya komputer science aja Bapak Ibu untuk ini karena kita bilang di komputer saja. Nah itu saja ternyata yang mesti kita siapkan. Lalu kita coba coba saya cek lagi ke atas, takutnya ada yang ketinggalan. Nama oke, original, doi, ISN ini kita hanya ngurus ISN ya. Coba nanti kita submit apakah muncul error. Mudah-mudahan tidak ya. Ini jurnal website. Ini ruang lingkup dan scope ya. Homepage ya. Oke ya, jurnal ini alamatnya oke. Ini salah satu full text, editorial team oke, kontak oke, reviewer oke, Google Scholar oke, jurnal cover oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya submit. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini katanya sudah dia kirim ke email saya, ternyata muncul keterangan. Oke, ini nomor registrasi, ini nama jurnal deskripsi. Oke, sudah ditampilkan semua yang data kita isi tadi. Ini semacam
pemberitahuan dari jurnal dari Garudanya bahwa dia sudah menerima apa yang sudah kita kirim. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk proses kita mensuggest jurnal kita ke Garuda. Kita tunggu beberapa saat lagi untuk dia aktif di Garuda. Kalau sudah aktif Garuda, kita boleh mungkin nanti kita akan coba bagaimana submit ke DOIJ ya. Lalu sebelum kita menuju ke akreditasi di Garuda di Arjuna. Jadi apa saja langkah-langkah yang akan kita lewati nanti sebelum akreditasi. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.